coloringnya sangat ngejreng sekali, tapi di sisi lain sangat minimalis gitu. Entah kenapa gitu ya, somehow, some way cukup menarik, cukup enak dilihat di mata. Tapi di film ini, konflik batin yang ada, rasa mindernya itu bener-bener down to earth sekali. Tapi nggak lama ternyata si cowoknya ini nggak bisa bersama terus nih sama si ceweknya. Ya ini film yang cocok, yang pas kalian tonton ketika waktu senggang. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Oke, karena saya minasan, selamat datang kembali di Sana Speak. Jadi kali ini aku akan ngasih pandangan pertamaku untuk film anime eksklusifnya Netflix, Words Bubble Up Like Soda Pop. Jadi ini tadi aku udah bilang eksklusif Netflix, bisa kalian tonton di sana. Dan sebenarnya sudah rilis dari akhir Juli lalu. Aku sendiri sebenarnya dari beberapa minggu sebelumnya tuh udah ngincer gitu, begitu rilis pengen nonton. Dan aku bikin konten tentunya. Cuman mengingat dan mempertimbangkan kemarin aku bikin Yasuke, yang mana itu juga eksklusif di Netflix, dan tentunya banyak orang nggak langganan Netflix dan nggak banyak orang tahu juga. Jadi ya udahlah nanti aja gitu lah ya, daripada aku capek-capek ngedit terus akhirnya malah sakit hati gitu kan. Nanti aja deh gitu. Aku akan kasih disclaimer dulu di awal langsung aja. Kalau kalian suka, kalau kalian menikmati cerita fiksi romance, anime romance, film romance, aku nggak akan bilang wajib sih ya, cuman rasanya kalian akan suka dan menikmati jalan cerita yang disuguhkan dari film ini. Tapi kalau kalian biasa aja sama cerita romance, anime romance, nggak usah gitu deh. Ya ini film yang cocok, yang pas kalian tonton ketika waktu senggang. Karena memang menurutku, ya premisnya tuh biasa aja sebenarnya. Tapi kok bisa aku sampai mau mewek? Entah apakah memang aku yang terlalu bencong gitu, kalian terlalu lembut hatinya, atau memang ada alasannya, dan ini akan aku jelaskan. Langsung kita mulai aja, silakan di like, share, subscribe kalau kalian pembahasan kali ini. Jangan lupa di follow Instagram Sound Speak. Ini pandanganku, bagaimana pandanganmu? Saida no Yoni Kotobaga Wakyagaru, itu judul Jepangnya. Jadi ini animenya original, tidak diadaptasi dari manapun. Kita langsung to the point aja, kita langsung masuk menyelami seperti biasa. Aku mulai dari premisnya dulu. Kenapa aku bilang sebenarnya premisnya biasa aja gitu ya, mediocre, udah mainstream, tapi kok bisa bikin aku sampai hampir nangis. Buat kalian take a note ya, barangkali kalau kalian itu pengen ngebikin cerita yang romance, ketika kalian mempertemukan dua insan manusia, pria dan wanita, yang bertemu secara tidak sengaja dan menumbuhkan rasa cinta di dalam dada mereka. Satu-satunya cara supaya bisa berbeda adalah dengan menyelipkan elemen-elemen cerita yang berbeda dari yang sudah pernah ada. Jadi Words Bubble Up ini menceritakan sepasang remaja, cowok dan cewek. Yang cowok namanya Sakura, panggilannya Cherry. Cherry itu kan di Jepang kan perjaka gitu ya. Cherry boy itu kan perjaka gitu. Entah kenapa namanya Cherry. Dan yang cewek ini namanya Yuki, panggilannya Smile. Si cowoknya itu punya insecurity gitu ya. Dia itu minder ketika harus berhadapan dengan orang lain. Sama seperti kita kebanyakan, sama seperti aku gitu ya. Socially awkward. Jadi nggak suka di keramaian. Dia malas ketika harus ngomong di depan banyak orang. Sehingga dia selalu pakai headphone-nya dia untuk menghindari kerumunan. Dan supaya nggak diajak ngobrol sama orang. Supaya seakan-akan ya dia kelihatan dengerin sesuatu, dengerin musik gitu lah. Si ceweknya cantik, periang, tapi dia punya insecurity juga. Dia minder dengan giginya dia yang tonggos. Jadi gigi kelincinya itu agak maju dan barusan ini dia behel. Meskipun dikawat pun gitu, dia ngerasa ini nggak cantik gitu deh, nggak kawaii deh. Makanya dia insecure, dia selalu kalau keluar dan dia live stream, jadi dia itu streamer gitulah ya. Dia selalu pakai masker. Nah, dua remaja ini yang sebenarnya saling nggak kenal satu sama lain, dunianya berbeda, hidupnya pun berbeda. Suatu ketika lagi di mall, itu dipertemukan karena sebuah kejadian, sebuah insiden. Nah, ketika ketemuan ini karena insiden, HP mereka itu ketuker. Akhirnya mereka kontak-kontakan, kembalilah ini HP-nya. Dan mulai dari situ, si Smile ini kepo gitu dengan kehidupannya si Cherry ini. Dari situ mereka mulai kenalan, mulai berteman, mulai ngobrol satu sama lain. Dan ya pelan-pelan mulai memendam rasa. Tadi makanya aku udah bilang ceritanya premisnya biasa aja. Mau film, mau anime, mau sinetron Korea, Thailand, Jepang, Indonesia, Malaysia, semua romance itu rata-rata ya kayak gitu kan maksudnya. Kenapa aku bilang perlu unsur pembeda? Di anime ini cukup ditonjolkan gitu pembedanya apa? Pembedanya adalah si cowoknya ini dia kerjanya itu paruh waktu di sebuah kayak panti jompo. Sedangkan si ceweknya tadi aku udah bilang dia live streamer. Semua terdengar aman-aman aja. Terus di mana letak konfliknya? Ya kan namanya cerita perlu ada konflik, perlu ada masalah. Konfliknya adalah
tadi itu di tempat kerjanya si Cherry ini ada satu engkong-engkong, ada satu kakek-kakek, bisa dibilang agak pikun gitu, namanya orang udah tua. Dia pikun, tapi dia itu pengen mengingat suatu hal penting dalam hidupnya dia. Tapi dia nggak ngerti apa, dia lupa. Satu-satunya clue yang beliau ini bawa, yang kakek-kakek ini bawa adalah sampul keping rekaman jadul. Tahu ya yang keping bunder itu, terus kalau diputer ditancepin gitu terus muter lagunya, ya kayak gitu. Satu-satunya clue itu cuman itu. Dan akhirnya si Cherry sama si Smile ini memutuskan, oke nih kita bantuin aja ini kakek-kakek. Nah, selama proses menguak misteri ini tadi gitu ya, mencari jawaban apa yang dicari sama si kakeknya ini tadi, semakin muncul rasa suka satu sama lain. Tapi sayangnya si Cherry ini gak lama lagi itu harus pindah. Dia pindah rumah ke tempat lain. Jadi kayak waktunya cuma sebentar doang, mereka baru kenal, mereka baru saling sapa, saling bercanda satu sama lain gitu ya, like-likean social media segala macem. Tapi nggak lama ternyata si cowoknya ini nggak bisa bersama terus nih sama si ceweknya. Dan kurang lebih seperti itu premisnya. Kalian tahu, aku nggak akan spoiler. Endingnya akan seperti apa, kalian nonton sendiri aja. Musiknya, theme songnya itu ya, itu judulnya sama persis dengan judul filmnya ini. Enak sebenarnya, ada vibe musik country, kalian tahu musik country gitu lah ya, ada vibe musik countrynya gitu. Dan menurutku ini memang sangat cocok kalau kalian dengerin di musim panas. Musim panas in terms literally musim panas di Jepang maksudku ya. Karena ini kan animenya tayangnya Juli. Kalian tahu kalau di Jepang Juli sampai Agustus ya sampai September ini musim panas di sana. Jadi ketika musim panas animenya tayang, kalian nonton terus dengerin lagunya, vibe-nya akan lebih kerasa sebenarnya gitu. Tapi ada satu lagu lain gitu ya, lagu yang insert song alias lagu yang dimasukin ke dalam filmnya itu diputernya juga saat momen yang amat sangat pas gitu di climax cerita. Dan lagu itu sebenarnya salah satu unsur kenapa aku bisa mewek. Karena kayak lantunan lagunya enak gitu ya, suaranya, vokalnya, ceweknya yang menyanyi juga enak. Artis yang nyanyi lagu ini di ceritanya itu memang ada keterkaitan kuat sekali dengan jalan ceritanya, dan akhirnya bikin scene-nya itu tadi jadi kerasa deep, jadi kerasa dalam banget. Dan ya itu satu hal yang bisa bikin aku mewek. Nah, pendapatku untuk film ini, aku punya satu kekurangan gitulah ya, bisa aku bilang. Satu kekurangan dari film ini itu karakternya kebanyakan dan nggak begitu penting-penting banget gitu. Maksudnya jelas dua protagonis utamanya ini tadi, si Smile sama Cherry, itulah fokus cerita kita. Karakter-karakter lain, sayangnya tuh gini loh, di film ini, di paruh awal cerita, itu kayak dikasih semua. Kayak karakter baru satu-satu dikenalin semua. Tapi ternyata di dalam perjalanan cerita, mereka nggak ada development apa-apa. Mereka nggak terlibat dalam konflik apapun juga. Dan eksistensi mereka itu semata-mata untuk mendukung kelancaran dari hubungan si cowok sama si cewek ini, si Smile sama si Cherry. Memang jelas perlu karakter sampingan tentu, cuman kayak nggak usah kebanyakan juga gitu. Maksudnya mereka ada juga nggak berfungsi apa-apa banget gitu loh maksudnya. Plusnya ada 3 menurutku. Grafisnya itu cukup out of the box gitu menurutku ya, karena nggak banyak seri anime yang menurutku menggunakan coloring atau pewarnaan yang ngejreng ini. Coloringnya sangat ngejreng sekali, tapi di sisi lain sangat minimalis gitu. Jadi nggak terlalu banyak color grading yang dipakai. Entah kenapa gitu ya, somehow, someway cukup menarik, cukup enak dilihat di mata. Unsur itu tadi gitu ya, pewarnaan itu tadi justru semakin menguatkan vibe musim panasnya. Vibe anak muda yang lagi kasmaran di musim panas itu jadi lebih terdukung karena pewarnaannya itu tadi. Animasi sampai ke detail-detail kecilnya pun juga oke gitu, maksudnya terpoles dengan cukup baik. Nggak ada yang objek yang bikin enak di mata gitu lah ya, bikin mata memuntah, nggak ada sih. Meskipun cukup berbeda, tapi ini unik menurutku dan experience-nya tetap kerasa, tetap enak buat ditonton. Yang kedua, ceritanya itu sangat mudah untuk diikuti. Ceritanya simple banget karena ya tadi cuma mempertemukan dua insan manusia yang lagi kasmaran. Dan konflik yang terjadi pun, aku ambil contoh misal kayak Jose kemarin lah ya, karena Jose film anime romance terakhir yang aku tonton, dan maksudnya setelah itu juga nggak ada yang booming banget gitu kan. Kalau Jose kemarin tuh konfliknya kan kayak masih berlapis ya kan. Konflik antar karakter dan konflik secara keseluruhan cerita tuh masih berlapis. Tapi kalau di film ini tuh nggak begitu. Konfliknya cenderung kayak cuman 1-2 gitu aja lah yang major gitu ya, major konfliknya. Dan ya itu aja yang selalu
khawatirkan lah, bisa dibilang apa yang menjadi kekhawatiran kita akan perjalanan cintanya mereka berdua ini diperkarai karena konfliknya ini tadi yang jumlahnya nggak banyak. Makanya menurutku tadi aku bilang, kalau kalian suka romance kalian akan menikmati gitu, tapi kalau kalian cuman biasa aja mungkin kalian akan bilang ih ceritanya cetek banget gitu, ceritanya biasa aja deh gitu. Yang mana memang iya, premisnya memang iya, tapi di sisi lain itu bikin ceritanya jadi lebih appealing, jadi lebih mudah banget buat ditonton. Bahkan buat orang yang nggak suka anime pun aku yakin bisa banget ngikutin. Dan yang ketiga adalah relatable. Relatable karena ini menggunakan unsur-unsur dunia modern gitu menurutku ya. Ada smartphone, ada fitur live streaming, sehingga kesannya tuh ceritanya memang terjadi di saat ini gitu. Memang sekarang ini terjadinya di era yang serba modern dan serba online semua ini. Tentu juga dengan insecurity yang tadi aku bilang gitu ya, rasa minder dari kedua karakter ini. Si ceweknya merasa kalau tampilannya gitu, rupanya itu agak sedikit tercoreng gara-gara giginya yang maju dan dikasih kawat pula. Sedangkan si cowoknya juga dengan insecurity-nya, dengan keminderannya dia nggak suka bersosialisasi, dia nggak suka menjadi sorotan banyak orang. Itu kan sangat relatable sekali gitu maksudnya dengan kehidupan kita. Kita semua punya permasalahan juga, kita semua punya keminderan juga, dan itu menjadi unsur yang kuat banget gitu menurutku di film ini, di anime ini. Kalau di anime lain, sekali lagi aku contoh misal kayak Jose gitu lah ya, fiksinya lebih kerasa menurutku. Si cowoknya yang mana aku lupa namanya itu, dia itu pengen keluar negeri gitu kan, dia belajar mati-matian, dia pengen keluar negeri, yang mana untuk sebagian banyak orang mungkin gak relatable. Dan si ceweknya pun juga memiliki masalah dengan fisiknya, yang mana juga kebanyakan orang juga gak relatable gitu maksudku. Kayak yang menjadi permasalahan dari karakternya itu terasa fiksi banget. Tapi di film ini, konflik batin yang ada, rasa mindernya itu bener-bener down to earth sekali. Dan itu juga salah satu alasan kenapa menyentuh hatiku sekali gitu, karena terasa seakan-akan gitu ya, aku tuh yang lagi di posisi cowoknya. Dan itu pandanganku akan film Words Bubble Up Like Soda Pop ini. Aku ngecek sih nggak banyak yang ngebahas gitu ya, maksudnya sudah ada yang ngebahas, cuman kebanyakan itu yang reviewer film malah. Kalau yang reviewer anime mah jarang gitu maksudku, yang gede gitu ya, belum ada yang ngebahas deh rasanya. Jadi silakan di like videonya kalau kalian ingin bahasan kali ini. Jangan lupa berkomentar, di share tonton kalian, dan terakhir jangan lupa di follow Instagram Soundspeak dan subscribe buat kalian yang menikmati lebih banyak konten anime dan manga dari channel Soundspeak, karena anime dan manga itu yang aku suka dan yang kalian suka. So I'll see you guys in the next video. Itterasshai minasan.